Kita akan kenal imam qiraat itu. Kalau pakai wadul tulis Imam Nafi punya dua murid, Qalun Waros, Ibnu Katsir, Bazi Kumbul, Abu Amr Adil Asusi, Ibnu Amir, Hisam bin Zakwan, Hamzah Qolat. Salah satu imam ada namanya Imam Asim. Imam Asim punya dua murid, ini muridnya nih. Hamba yang dimuliakan, kamar-kamar semua itu adalah kamar saudaramu. Jangan kau ganggu dia, jangan kau lempar dia, jangan kau bakar dia, sebab kalau dia terbakar, kamarmu pada akhirnya terbakar dan rumah besarmu agama Islam akan hancur. Tahukah kita perbedaan yang terjadi di antara umat Islam itu karena memang sudah sunnatullah dan tidak bisa dihindari. Ini saya bawa ketiga Quran ini. Quran di rumah saya ada lebih kurang 20 macam. Bingung kan? Quran di kita cuma satu. Sebetulnya Quran yang beredar di dunia sekarang ini tidak kurang dari 14 jenis Quran. Saya katakan 14 jenis supaya gampang. Ini Quran, ini Quran, ini Quran. Semua Quran ini sah dari Rasulullah dan menyalahkan salah satunya, bilang kurang satu huruf ayat ini, kurang lebih satu huruf Quran ini, salah ini, kafir hukumnya. Tapi faktanya Quran ini beda semua. Wah, bingung nih, ngamul aneh. Dan bagi orang yang tidak tahu perbedaan di antara 14 Quran itu, haram mengeluarkan fatwa. Jangan seenaknya. Rasul membaca Quran diriwayatkan oleh para sahabat, terus diriwayatkan secara mutawatir sampai pada imam. Kita mengenal yang namanya qiraat 7 atau qiraat sab'ah. Qiraat 7 artinya apa? Ketujuh imam qiraat itu punya Quran sendiri yang berbeda dengan yang lainnya, dan dari 7 imam itu punya 2 murid masing-masing. 2 murid pun berbeda, padahal satu guru satu ilmu. Tapi semuanya sah, dinyatakan mutawatirah, menyalahkan salah satunya, kafir hukumnya. Faktanya beda. Berarti jangan suka menyalahkan yang berbeda, bisa kafir tanpa terasa. Kita ambil contoh. Ini saya bawa Quran sini, mana? Ini saya minta satu nih. Kita akan kenal imam qiraat itu. Kalau pakai wadul tulis Imam Nafi punya 2 murid, Qalun Waros, Ibnu Katsir, Bazi Kumbul, Abu Amr Adil Asusi, Ibnu Amir, Hisam bin Zakwan, Hamzah Qolat. Salah satu imam ada namanya Imam Asim. Imam Asim punya 2 murid, ini muridnya nih. Syu'bah dan Hafiz, ini satu guru. Tapi Quran kita yang Hafiz ini dan Syu'bah, dua-duanya murid Imam Asim, itu beda. Ini beda. Perbedaan antara ini dengan ini lebih dari 500 perbedaan kalau dibaca. Saya nggak ngerti, lebih baik nggak usah ngomong. Bisa kepleset. Nanti yang lain seperti itu. Kita ambil contoh di sini. Ambil contoh yang gampang saja, yang deket-deket, masih di add kene orang jeroting sih. Ini teh satu guru satu ilmu nih, satu kiai lah, pondoknya sama, satu pondok. Ini Quran kita, Quran Cilengsi maksudnya. Jangan dibaca di Cilengsi. Ini yang insya Allah belum pernah dibaca di Cilengsi. Tapi dua-duanya benar dari Rasulullah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tapi nyatanya 2 kata ini punya makna yang berbeda. Dan dari 2 makna yang berbeda muncul hukum fikih yang tidak sama.
Mereka bertanya kepada kamu, hai Muhammad, tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran, maka jauhilah istri-istri kamu dan jangan dekati mereka hatta yathurna, sampai istrimu itu suci. Tapi kalau yang ini hatta yatahharna, sampai bersuci. Apa bedanya? Dampak dari bacaan yang ini, wanita yang haid tidak boleh berhubungan suami istri sampai haidnya berhenti, dah selesai. Begitu haidnya berhenti, silakan berhubungan suami istri. Tapi yang ini tidak. Seorang istri tidak boleh berhubungan suami istri kalau sedang haid, walaupun sudah berhenti haidnya sebelum mandi. Mandi dulu. Enak yang mana nih kira-kira nih? Enak yang berhenti haidnya atau enak yang mandi dulu? Tergantung situasinya kan. Kalau kondisi darurat, ngontel di tengah jalan ngelihat cewek cakep, pakaiannya pendek, pulang ke rumah kan ingatannya macam-macam, masa nungguin mandi gitu kira-kira. Ini jadi fikih. Fikihnya apa? Kalau berpegang pada qiraat ini, bacaan ini, bolehlah suami istri berhubungan badan walaupun belum mandi istrinya, asal sudah berhenti haidnya. Eren esok. Tapi yang ini kudu mandi dulu. Lihat hikmah syari', hikmatu tasyri'. Dilalahnya yang jatuh di Indonesia adalah mazhabul Imam Asy-Syafi'i yang menentukan wanita yang haid baru boleh berhubungan suami istri, bukan hubungan handphone ya, ngerti kan maksudnya? Kalau sudah berhenti haidnya dan sudah mandi. Lihat rahasianya. Kenapa orang Indonesia mazhab Syafi'i harus mandi? Lah banyak air di sini mah. Hikmahnya. Dua-duanya benar. Contoh lain. Ini yang satu guru saja saya nyontoinnya ya supaya gampang, sebab ini kan punya kita dan ini punya seperguruan dengan punya kita. Ini satu guru nih. Kita buka misalnya surah Al-Maidah ayat 6. Cok, Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ada ya? Nah, bisa bacain yang ini dulu nih, Quran kita dulu gitu. Hai orang yang beriman, jika kamu hendak sholat, basuhlah mukamu, basuhlah tangan kamu sampai siku, usaplah kepalamu dan basuh kakimu. Kenapa katanya basuh? Wa arjulah di sini. Wa arjulakum, la ya. Tapi di sini wa arjuli. Wa arjulikum. Apa bedanya? Kalau wa arjula, dia lafaz arjul ma'tuf ala al-wujuh. Tapi kalau wa arjuli, arjulinya ma'tufun ala ar-ru'us. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum, balik lagi wa arju, la lagi ikut wajah tadi. Basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu, usap kepalamu, basuh kakimu. Tapi kalau di sini dekat yang dekat, ambil yang dekat. Basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu, usap kepalamu dan kakimu, usap juga. Apa dampaknya? Kalau dibaca arjula saat wudu, kakinya wajib dibasuh. Kalau dibaca wa arjuli, cukup diusap. Mana yang benar? Ini dua Quran yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Siapa menyalahkan wa arjuli, kafir dia. Siapa menyalahkan wa arjula, kafir dia. Tapi faktanya beda.
Berarti kalau menyalahkan orang yang beda, rawan bisa jadi kafir teu karasa. So. Kalau dibaca wa arjula maka kakinya dibasuh. Kalau dibaca wa arjuli kakinya diusap. Tinggal cari hikmah sekarang. Tong ribut. Kenapa di Indonesia kok harus dibasuh? Ya mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i yang dijatuhkan Allah ke Indonesia membasuh kaki? Banyak air. Rahasia Allah. Sehingga tidak ada atas kelompok manusia pun yang lepas dari syariat Allah. Gak ada satu orang pun yang bisa coba-coba melanggar perintah Allah. Semua mengamalkannya sekedar kemampuan kamu.